diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring dalam rangka kegiatan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum dan HAM semester 1 tahun anggaran 2022. Tentunya melalui kesempatan yang baik ini pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir baik dari unit eselon 1 maupun kantor wilayah dan seluruh satuan kerja khususnya kantor wilayah Jawa Tengah serta tuan rumah Badiklat Jawa Tengah yang telah hadir mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saya hormati, saya sebagai Kepala Biro Keuangan tentunya mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh capaian kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2021 yang sama-sama kita ketahui kita memperoleh predikat sangat baik di posisi 2. Tadi juga Pak Kadif Jawa Tengah, Kadifin Jawa Tengah juga telah menyampaikan semoga di tahun 2022 kita bisa dapat melaksanakan kinerja anggaran dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sama-sama kita ketahui pada semester 1 tahun anggaran 2022 Kementerian Hukum dan HAM dengan total pagu kurang lebih 17 triliun ini telah terrealisasi sebesar kurang lebih 6,5 triliun atau kalau dipresentasikan ini adalah sebesar 37,66%. Ini tentunya terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar 46,60%, kemudian belanja barang sebesar 36,30% dan belanja modal sebesar 12,70%. Jika kita memperhatikan perhitungan di program unit eselon 1 pada semester 1 tahun anggaran 2022, realisasi tertinggi tentunya saya boleh berbangga ini ada di unit Sekretariat Jenderal dengan persentase 43,18%. Dan realisasi yang masih ada di bawah ini adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan realisasi sebesar 19,98%. Dan untuk tingkat kantor wilayah, sama-sama kita ketahui, kita lihat bersama bahwa realisasi tertinggi ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dengan persentase realisasi sebesar 48,21%. Terima kasih Pak Kanwil, Pak Sitinjak. Dan yang terendah adalah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dengan persentase realisasi sebesar 34,86%. Kalau kita melihat ini semua, berarti sama-sama kita ketahui bahwa seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kantor wilayah terkait dengan masalah serapan anggaran di tingkat kementerian. Selanjutnya, untuk penerimaan negara bukan pajak, pada semester 1 tahun anggaran 2022, dari total target kurang lebih 3,7 triliun, terrealisasi sebesar kurang lebih 2,4 triliun atau sebesar 64,11%. Ini sangat mengembirakan, grafiknya meningkat karena kita sama-sama ketahui ketika di tahun 2020 dan 2021 ini kita agak terseok-seok terkait dengan masalah PNBP yang kita peroleh dan realisasinya. Dari target dan realisasinya memang tidak tercapai. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil monitoring dari nilai IKPA Kumham di semester 1 tahun anggaran 2022 sebesar nilainya sebesar 92,36%. Nilai tersebut berada pada
kategori nilai baik, namun masih berada di bawah target nilai IPA yang biasanya kita sangat baik, yaitu sebesar 95. Jika kita lihat rinci sebagaimana kontribusi terkait dengan masalah IKPA ini untuk unit eselon 1, nilai IKPA semester 1 tahun anggaran 2022 tertinggi ada di Ditjen Pemasyarakatan dengan nilai akhir 94,48 dan yang masih di bawah adalah Ditjen KI dengan nilai akhir 81,59. Untuk tingkat kantor wilayah, IKPA tertinggi ada di Maluku Utara dengan nilai akhir 98,37 dan yang terendah ada di Kanwil Papua Barat dengan nilai akhir 90,68. Kalau melihat ini sebetulnya kondisinya IKPA-nya masih baik rata-rata di tingkat kantor wilayah. Cuma perbedaannya adalah komanya saja. Tapi saya mengharapkan ke depannya di semester 2 ini, ayo sama-sama kita dorong supaya nilai IKPA kita minimal 95% sehingga akhirnya mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan peringkat yang selama ini dari tahun 2019 kita dapatkan dari Kementerian Keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan masalah IKPA ini memang posisinya adalah yang agak sebagaimana tadi juga yang dilaporkan oleh Bu Dina, bahwa nilai halaman 3 DIPA dan serapan anggaran ini yang memang benar-benar harus kita perhatikan bersama. Karena serapan anggaran itu nilainya 20% sendiri. Yang tadinya kalau nggak salah pada saat itu 15, sekarang jadi 20%. Dan untuk capaian output juga harus benar-benar diingatkan teman-teman kita di bawah agar tidak telat dalam rangka melaporkan capaian output karena nilainya itu adalah 25% sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, diharapkan nantinya seluruh satker di lingkungan Kumham melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pengelolaan IKPA sehingga yang sama-sama kita ketahui target nilai IKPA kita di tahun 2022 agar dapat tercapai. Sebagai upaya kita sama-sama dalam rangka meningkatkan nilai IKPA, saya harapkan satuan kerja segera untuk mengambil langkah-langkah. Yang pertama, lakukanlah percepatan realisasi anggaran sesuai dengan target penyerapan anggaran per triwulan. Jadi target itu adalah kita yang buat sendiri, ya kan? Berapa persen kita targetnya, ya kita harus konsisten untuk melakukan realisasi anggarannya sesuai dengan target yang telah kita tetapkan. Kemudian untuk penyesuaian halaman 3 DIPA, berdasarkan rencana kegiatan dan penggunaan rencana penarikan dana sebagai dasar pencairan serta antisipasi terkait dengan masalah deviasi rencana penarikan dana dengan pencairannya yang tidak lebih dari 5%. Lakukan penyesuaian halaman 3 DIPA ya, berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan antisipasi agar deviasi di pencairan tidak lebih dari 5%. Kemudian lakukanlah identifikasi belanja yang kira-kira kita sama-sama tahu berpotensi tidak terserap di akhir tahun karena adanya automatic adjustment dan tentunya realokasi untuk kegiatan prioritas dengan memperhatikan ketentuan revisi DIPA 1 kali per triwulan. Kemudian gunakan UPTUP secara efektif dan efisien. Ini mungkin nggak perlu saya sampaikan lagi karena memang ini adalah langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Kemudian lakukan pengisian capaian output yang tadi saya sudah sampaikan. Itu untuk Kanwil melakukan pengawasan dan pengarahan pelaksanaan langkah-langkah peningkatan IKPA. Dari hasil evaluasi ini
seluruh kantor wilayah, saya informasikan bahwa jangan sampai nilai IKPA-nya itu lebih rendah dari satuan kerja yang dibina. Saya mohon para kepala divisi yang hadir di sini untuk selalu mengingatkan, melakukan evaluasi, sehingga nilai IKPA kantor wilayah itu harus lebih bagus daripada satuan kerja yang ada, yang dibinanya. Kita sebagai pembina harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Jangan pembina malah nilainya lebih jelek daripada satuan kerja yang dibina. Bapak Ibu saya hormati, pada kesempatan ini sebagai upaya peningkatan nilai IKPA, makanya akan dilaksanakan terkait dengan masalah evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada 7 kantor wilayah beserta seluruh satuan kerja yang nilai rata-rata IKPA-nya di bawah 94. Jadi nanti ada 7 kantor wilayah yang dilakukan pembinaan terkait nilai IKPA yang masih di bawah 94. Ini adalah sebagai suatu langkah-langkah dalam rangka perbaikan IKPA secara keseluruhan di lingkungan Kumham ke depannya, sehingga capaian IKPA di minimal 95 itu tercapai. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dapat tentunya berperan aktif dalam peningkatan nilai IKPA di unit kerja masing-masing, sehingga nilainya secara keseluruhan dapat terus meningkat, yang tentunya ini mencerminkan suatu kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai tambahan sedikit, sama-sama kita ketahui bahwa kemarin telah dilakukan penyerahan LHP, opini BPK terhadap LK Kumham, yang syukur alhamdulillah kita Kementerian Hukum dan HAM memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan yang secara 13 kali berturut-turut Kumham peroleh. Namun harus sama-sama kita perhatikan bahwa ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki bersama, tentunya terkait dengan masalah temuan SPI yang ada. Masih ini terus berulang, saya harapkan ke depan nanti untuk di tahun 2022 hal ini tentunya bisa dikurangi terkait dengan masalah temuan terkait dengan masalah penata usaha kas di bendahara penerima, ada terkait dengan masalah kembali lagi persediaan, kemudian aset tak berwujud, dan tentunya yang selalu ini terkait dengan masalah pemanfaatan barang milik negara yang dirasa kurang tertib dan optimal. Kemudian ada terkait dengan masalah tindak lanjut normalisasi atas data aset anomali yang belum optimal. Kemudian ada terkait dengan masalah pembebanan belanja barang dan belanja modal yang tidak tepat. Kemudian ada terkait dengan masalah kembali lagi pembayaran atas 9 kontrak pengadaan barang dan jasa yang tidak didukung oleh jaminan bank. Ini sebetulnya tidak harus terjadi, karena di tahun 2000, kalau itu mungkin 20 tahun yang lalu masih oke ya, tapi kalau sekarang di tahun 2022 yang ada terkait dengan masalah pembayaran kontrak pengadaan barang jasa yang tidak didukung jaminan bank itu kan sangat luar biasa. Saya harapkan ini tidak terjadi lagi di tahun 2022. Terus ada lagi terkait dengan masalah kepatuhan, ini yang perlu juga digarisbawahi, adanya kekurangan volume ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan barang pada 30 kontrak, sehingga selama pemeriksaan memang sudah dilakukan penyetoran, tapi ini adalah terkait dengan masalah temuan kepatuhan. Bapak Ibu saya hormati, terakhir ini ada terkait dengan masalah tindak lanjutnya
pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kumham ini ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang di pendahuluan nanti yang akan dilakukan sampling adalah Kanwil DKI, Bali, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, kemudian yang untuk terincinya ini ada di Kanwil DKI, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jepang, dan Saudi Arabia. Jadi tolong ini teman-teman semua mempersiapkan hal-hal yang dirasa tentunya data dukung terkait dengan masalah PNBP yang kemungkinan di awal Agustus nanti akan dilakukan entry meeting terkait dengan masalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian teman-teman yang saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran semester 1 tahun anggaran 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi setiap upaya kita dalam mewujudkan perencanaan serta pengelolaan keuangan yang tentunya taat asas, efektif, dan efisien. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Biro Keuangan atas arahannya. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami mohon dengan hormat kepada Kepala Biro Keuangan dengan para undangan dan para hadirin serta para peserta yang berada di kantor wilayah agar dapat mengaktifkan kamera dan bersiap untuk foto bersama. Baik, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Kami mohon dengan hormat untuk para hadirin yang hadir pada hari ini untuk dapat foto bersama.
Baik, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh dipersilahkan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan telah kita lalui bersama. Semoga acara kegiatan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran semester 1 tahun anggaran 2022 senantiasa membawa manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atas kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaraan, dan Kanwil Perbendaraan Jawa Tengah. Untuk itu, diinformasikan kepada seluruh satuan kerja agar dapat tetap berada di Zoom meeting untuk mengikuti acara pemaparan materi dari narasumber yang akan segera dimulai. Baik, sambil menunggu persiapan pemaparan materi dari narasumber, kami informasikan bahwa setelah acara pemaparan materi dari narasumber berakhir, akan dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran semester 1 tahun anggaran 2022 untuk satuan kerja di lingkungan Kanwil Jawa Tengah secara luring dan satuan kerja di lingkungan Kanwil Bangka Belitung, Riau, dan Jambi secara daring. Terima kasih.
Tes. Tes. Tes 1 2 3.